halo Bu Nova. Ya, Ibu, halo juga. Apa kabar Bu Nova? Alhamdulillah, kabar baik. Ya Bu Nova, saya Justini Kersa, Ya. supervisor yang akan melakukan supervisi Ibu nanti. Ya. Adapun rancangan dari kegiatan kita nanti adalah yang pertama itu melakukan praobservasi, yaitu seperti yang kita lakukan sekarang. Terus kemudian ada observasi. Nah, nanti saya akan melakukan observasi pada proses mengajar Ibu di kelas. Oh, iya boleh. Ya, terus yang terakhir ada pasca observasi, yaitu bersihkan tentang observasi Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas. Oke, siap. Ya, Bu Nova. Ya, baiklah Bu Nova. Saat melakukan supervisi nanti, Ya. bagian yang mana yang ingin saya amati Bu? Saya rasa bagian proses mengajarnya saja pun boleh, Bu. Karena saya merasa ada sedikit kekurangan saya di sana. Ya, baik Bu Nova. Nah, bagian proses mengajar ya Bu ya. Ya. Ya, baiklah Bu. Ibu ingin saya membantu Ibu mengembangkan kompetensi yang mana nanti Bu? Kira-kira kompetensinya apa saja, Bu ya? Iya, ada kompetensi kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian yang terakhir ada memaksimalkan potensi. Di antara ketiga itu kira-kira yang mana yang bisa akan kembangkan? Kemitraan itu antara kita dengan rekan kerja. Iya, benar Bu. Kalau begitu tentang proses kreativitas aja kalau begitu. Yang kedua ya Bu ya, proses kreatif. Jadi di sana prosesnya nanti kita berpikir terbuka tentang diri kita dan rekan sejawat, kemudian bagaimana kita menghandle proses pembelajaran kita terhadap anak-anak. Oh iya Bu, oke Bu. Iya, gitu ya Bu ya. Iya. Terus apa harapan Ibu dari observasi ini nanti? Dari observasi yang kita lakukan saat ini, saya berharap saya mendapatkan manfaat yang pertama, yang kedua saya mendapatkan pelajaran yang berharga, sehingga dari selesai observasi ini saya bisa menerapkan hal yang baik tadi di tempat dan di kelas tempat saya mengajar. Itu harapan saya. Ya, Bu Nova. Baiklah Bu Nova, kita akan melakukan supervisinya kapan? Jadi besok saya ada jam pagi. Kelasnya ditentukan atau saya menentukan kelasnya? Ibu aja gimana? Oh, jadi besok pagi itu saya ngajar di kelas 2 kebetulan sejarah Indonesia. Iya, baik Bu Nova. Besok kita ketemu lagi ya Bu Nova. Oh iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita mulai, Ibu akan mengecek dulu kehadiran siswa ya, siapa yang datang. Sekretaris siapa yang datang, Nak? Jadi dicatat. Moses, mana Moses? Jadi nanti anak-anak yang alfa ini nama-namanya akan Ibu serahkan ke wali kelas dan biar wali kelasnya memprosesnya ya. Oke, silakan bikin jawabannya. Sebelum kita mulai belajar, ada yang berdoa untuk agama kita masing-masing. Berdoa sebentar. Boleh ya, bahan buku bacaan yang kemarin Ibu bawa ya. Silakan dibaca, Nak. Selamat tutup lagi buku bacaannya, anak-anak. Tutup lagi buku bacaannya, ada oke ya. Jadi kita akan mengulas sedikit pelajaran hari kemarin, ya. Di mana pertemuan pertama kita sudah membahas tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Ada yang mau bertanya sebelum kita memulai pelajaran? Ya, Eben, silakan Eben. Ini ya. Ya, silakan Eben. Kenapa kolonialisme itu gak bertahan lama di Indonesia? Jadi pertanyaan Eben, kenapa kolonialisme ini kok bisa bertahan lama di Indonesia? Ya, jadi kenapa bertahan lama itu artinya persekutuan yang membuat kolonialisme bertahan lama di Indonesia. Ya, persekutunya dengan siapa? Dengan orang Indonesia sendiri. Ya, nah seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ada kegagalan bangsa Indonesia dalam mengusir atau melawan bangsa Eropa tadi. Kita gagal dalam mengusir penjajahan, sehingga kolonialisme bertahan lama di Indonesia. Ya, bisa kita mulai lagi ya, Nak? Ya. Nah, tema kita kemarin tentang perlawanan bangsa Eropa terhadap penjajahan bangsa Eropa. Ya, itu yang akan kita identifikasi. Kemudian yang kedua apa? Kita akan membahas tentang dampak. Ya, dampak penjajahan
dan pengaruh dari penjajahan di Indonesia. Itu lanjut ya gambarnya. Nah, ini ya, perhatikan poin-poinnya yang ditayangkan. Ya, terus? Ya, jadi mengapa pada saat itu rakyat kita mudah dipecah belah? Ya, jadi salah satunya adalah sehingga dari politik adu domba inilah rakyat mudah dipecah belah. Terus? Terus? Paham nggak apa maksudnya ini? Enggak ya. Jadi begini, yang pertama, ada yang ingin bertanya? Ya, Cynthia silakan. Oh iya, boleh ya. Jadi perlawanan bersifat nasional itu yang bagaimana? Ya, itu yang disebut dengan skala nasional. Paham ya, Nak? Paham. Kita sudah membahas tentang perbandingan ya. Ada nggak yang bisa membandingkan? Kan powerpointnya ada yang menghilangkan tuh. Ada nggak yang bisa membandingkan kira-kira lebih bagus mana? Ada? Saya Bu, Ya, silakan ya. saya juga setuju perlawanan dengan cara diplomasi atau perundingan. Ya, kenapa? Karena lebih sedikit korban jiwa kalau kita menggunakan fisik, maka berjantungnya korban jiwa. Oh, silakan. Kalau saya menilai kalau perlawanan Indonesia sudah 1908, Kenapa begitu? karena di sana lebih mengandalkan pembicaraan dan strategi-strategi yang Ya. mengandalkan diplomasi atau pertandingan. Ya. Jadi kata Tamu saya, dia lebih suka dengan perlawanan setelah 1908 karena lebih bagus ya, karena lebih mengandalkan ke pembicaraan ya. Ini mengenai dampak. Jadi ya, ada dampak positif, ya, ada juga dampak negatif. Yang Ibu tampilkan ini adalah dampak atau pengaruh positif dari penjajahan bangsa Eropa di Indonesia ya. Yang pertama di bidang politik, di mana Indonesia saat ini masih memanut sistem politika atau pemerintahan Hindia Belanda ya. Ada gubernur, ada nggak gubernur? Ada. Ada bupati, ada ya. Nah, jadi kita masih memanut ya. Budaya salah satunya bahasa. Kita secara tidak sadar ini memanut bahasa-bahasa dari bangsa Portugis dan Belanda ya. Yang pertama ini ada sepatu, di bahasa Portugis sepatu ya. Kemudian bangku, di bahasa Portugis banco ya. Nah, seperti itu ya. Nah, dari segi negatif inilah yang harus kalian analisis permasalahannya ya. Itu pada masa Belanda di Indonesia ya, mereka ada aktivitas minum minuman miras ya, minuman keras, bukan es batu ya. Minuman keras yang dimaksud sini adalah minuman memabukkan ya. Tapi pada masa Hindia Belanda ada pesta, ada menari, itu tidak dikatakan negatif karena mereka masih menggunakan pakaian yang wajar. Tapi masuk ke Indonesia saat ini itu dikatakan negatif karena pakaiannya itu tidak wajar ya. Ada yang menari, ada yang dansa, itu diperbolehkan, tapi gayanya itu loh yang salah. Jadi itulah ada beberapa hal-hal yang dikatakan negatif ya, bukan menarinya yang tidak boleh, tapi hal-hal yang tidak pantas itu yang tidak boleh dan negatif ya. Kemudian solusinya ya bagaimana ya, Ibu bagikan ya LKPD-nya ya. Ini Ibu bagikan LKPD-nya. Tapi sebelum itu kita bagi kelompoknya kelompok yang kemarin atau kelompok yang baru? Kelompok yang kemarin aja ya. Oke, kalau kelompok yang kemarin berarti udah ingat ya nama-nama kelompoknya ya. Ini kelompok 1. Kelompok 2 yang mana ya? Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4 ya. Ibu kasih kalian waktu 15 menit, silakan berdiskusi, analisis, dan jangan hanya nebeng nama. Dibagi ya, siapa ketua, siapa notulensi, dan siapa jubir ya. Oke, silahkan. Adalah dari gambar yang sudah kami amati, kami menemukan beberapa dampak atau pengaruh penjajahan yang dinilai negatif. Salah satunya pengaruh dari minuman yang keras yang mengandung alkohol dan memabukkan. Ya, jadi kelompok berapa kak? Kelompok 3.
juga kita boleh menari asal menari dengan gaya yang wajar. Jangan lupa timingnya melatih bergaul kepada. Ya, tepuk tangan kepada dua bapak. Kemudian nilai negatif dan satunya adalah korupsi yang pada masa POC dan media belajar sudah sering terjadi. Silakan lagi berdiri. Saya setuju dengan harus memberikan orang yang jujur dan jujurlah dan jujur dari sudut ini dan mengambil orang lain silakan. Akan nama saya Indonesia di Tentara. Aku Jen, ya. Saya Rasulullah. Saya Agil. Tidak boleh didukung. Ya, ada tanggapan nggak ini? Ya boleh, silakan ini. Saya dari kelompok 1 setuju dengan Ada yang bisa menyimpulkan dari diskusi kalian hari ini? Ada? Ya, Bella, silakan ke depannya. Jadi, perbedaan perlawanan karakteristik antara perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan sebelum dan sesudah pada tahun 1908 ada perbedaan rakyat tahun Betul ya, Nak? Perhatikan ya, Nak. Adapun karakteristik perlawanan sebelum 1908 satu memiliki organisasi, kedua memiliki visi misi yang jelas, yang ketiga menggunakan atau Nah, bosan? Suntuk? Kita bermain ya. Silakan berdiri. Kita akan bermain ya untuk mencairkan suasana ya. Di mana di sini permainannya adalah ya kalian hanya ulangi ya, kalian hanya mengikuti kata-kata itu ya. Hanya mengikuti kata-kata itu. Oke, kita mulai ya. Oke. Ayam. 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 Ayam, ayam, bebek. Ayam, ayam, bebek. Ada berapa ayam? 2 ayam. Salah. Yang menjawab 3, 2 siapa? Aku 3. Salah. Ada berapa ayam? 5. Tapi jawabannya adalah Ada berapa ayam? Ayam. Karena kata kuncinya adalah ikuti omongan atau kata ibu. Ya. Berarti belum fokus nih. Kita ulangin ya. Oke. Kata kuncinya adalah ikuti omongan atau kata ibu. Ya. Bebek. 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 Ular. Bebek. 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 Ular. Bebek. Ada berapa ular? Ada berapa ular? Ya. Betul ya. Oke, silakan duduk. Karena sudah fokus dan kembali konsentrasi. Silakan buku tulisnya ya. Ada 4 soal uraian yang harus kalian selesaikan ya. Nah ini ya, silakan dianalisis ya. Ada 4 soal, di mana satu soal ini nilainya 25 poin ya. Berarti kalau 4 soal berhasil kalian jawab, poin yang kalian dapat adalah 100 ya. Silakan. Waktunya 20 menit. Silakan. 1 menit lagi. Udah siap? Oke. Yang udah siap nanti kumpul ke ketua kelas. Apa ketua kelasnya? Ya, kumpul nanti ke kampus saya. Oke ya. Ibu tunggu nanti di kantor, silakan kalian kumpulkan ya. Ibu akan merefleksi diri ya. Dimana ibu ingin bertanya nih kepada kalian ya. Untuk perbaikan ibu bertanya nanti bagaimana ya. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap Ya, jadi menurut Cynthia materi yang sulit bagi dia adalah membandingkan ya atau menganalisis perlawanan tadi ya. Kemudian itu materi yang sulit. Kalau materi yang disukai ada nggak? Ya, silakan nanti materi apa yang kamu sukai ya? pada saat menganalisis dampak dan pengaruh penjajahan Indonesia. Di sini ibu melihat Nak Andri dari tadi rajin ya. Ya, udah rajin dan silakan Andri, kamu yang berbicara jawab hari ini Andri. Ya, silakan. Yang fokus ya Nak. Ya. Jadi besok jangan lupa pelajari pelajaran untuk besok ya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo Bu Nova. Ya, halo Bu. Baiklah Bu Nova, tadi
sudah melakukan proses pembelajaran di kelas ya Bu ya. Alhamdulillah sudah. Baiklah Bu Nova. Tadi saya juga sudah melakukan observasi terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan. Bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya ya, sebenarnya kan Bu, saya tuh merasa sedikit tidak mudah dalam menyampaikan pelajaran. Terus juga saya merasa masih belum nyaman dengan diri saya pada saat proses belajar mengajar itu sebenarnya. Ya baik Bu. Berarti belum merasa nyaman gitu ya Bu ya. Ya, Saya rasa itu hanya masalah waktu saja ya Bu ya. Tidak apa-apa Bu Nova, kita sama-sama belajar. Bu Nova, apa yang sudah berjalan dengan baik di dalam proses pembelajaran itu tadi? menurut saya sudah menyampaikan pelajaran itu sesuai dengan rencana, sesuai dengan RPP yang saya buat. Tapi nggak tahu kalau menurut penilaian Ibu mungkin masih ada yang kurang atau apa gitu. Ya, benar. Dari yang saya observasi, Ibu sudah melakukan yang terbaik dalam proses pembelajaran Ibu, dan itu sudah cukup baik ya Bu ya. Ya, untuk dilanjutkan. Baiklah Bu Nova, apakah proses pembelajaran tadi sudah sesuai dengan rencana yang kita buatkan sebelum observasi tadi? Jadi kan kemarin Ibu sudah mengobservasi saya. Jadi saya merasa sudah sesuai rencana. Tapi mungkin masih ada kekurangannya. Saya rasa seperti itu. Ya, Bu Nova. Kira-kira bagian yang sulit dari proses itu yang mana Bu? Bagian sulit dalam proses belajar mengajar itu menurut saya ketercapaian dalam tujuan pembelajaran. Jadi saya merasa tujuannya ini misalkan, tapi saya sulit untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan RPP yang saya buat. Begitu, saya rasa seperti itu. Sulit untuk mencapai tujuan pembelajaran. Iya, betul. Hal ini kita lihat juga bagaimana keadaan anak-anak kita ya Bu ya. Iya betul. Padahal KKM-nya nggak tinggi-tinggi, 70 atau 75 gitulah. Baik Bu Nova, untuk selanjutnya nanti perihal KKM kita kategorikan untuk kembali ke guru masing-masing begitu ya Bu ya. Ya baiklah Bu Nova. Bagaimana Ibu melakukan hal tersebut agar pembelajaran yang sulit Ibu rasa tadi menjadi lebih baik lagi? Jadi lebih baik lagi. Maksudnya yang sulit tadi agar tercapai. Iya benar begitu Bu. Mungkin lebih menggunakan model atau metode pembelajaran bisa jadi. Mengganti metode pembelajarannya gitu, Bisa ya. jadi seperti itu. Dengan materi yang sama gitu ya Bu. Bisa jadi yang begitu ya. Iya benar. Baiklah Bu Nova, Ibu sudah melakukan yang terbaik hari ini dan saya apresiasi itu cukup sangat memuaskan ya Bu ya. Terima kasih Bu Kasa. Iya benar Bu Nova. Semoga kita bisa ketemu kembali dalam suasana yang lebih baik lagi ya Bu Nova. Iya.